Ia hanya tertawa, sebuah tawa remeh saat melihat orang-orang melangkah masuk ke gereja, beribadah dengan hikmat. Baginya, itu semua tampak kuno dan lucu. Tapi siapa sangka, tawa itu menjadi awal dari kejatuhan yang tak pernah ia bayangkan. Dalam waktu singkat, kakinya lumpuh tanpa sebab medis yang jelas. Dunia yang dulu ia pijak dengan percaya diri tiba-tiba runtuh. Dalam keterpurukan, tak ada lagi teman, tak ada lagi cemooh, hanya kesunyian dan pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Saat semua jalan tertutup, justru tempat yang dulu ia hina menjadi satu-satunya pintu harapan. Inilah kisah nyata tentang kesombongan, kejatuhan, dan mukjizat, saat tawa berubah menjadi air mata, dan hinaan berubah menjadi iman. Di sebuah kota kecil yang mulai padat penduduk, hiduplah seorang pemuda bernama Farel. Ia dikenal di lingkungan perumahannya sebagai anak yang pintar, suka bersosialisasi, namun juga terkenal karena sikapnya yang sinis terhadap agama dan hal-hal spiritual. Sejak kecil, Farel memang kurang mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Ayahnya bekerja di luar negeri dan jarang pulang, sementara ibunya terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan pekerjaan sambilan. Farel tumbuh dengan kebebasan yang nyaris tanpa arah, dan mulai mengikuti cara berpikir kelompok pergaulan yang lebih modern dan skeptis terhadap kepercayaan. Lingkungan teman-teman Farel terdiri dari remaja-remaja yang gemar nongkrong di pinggir jalan, bermain gadget, dan sering membahas hal-hal kontroversial, termasuk menertawakan hal-hal yang mereka anggap ketinggalan zaman. Salah satunya adalah ibadah. Mereka menganggap orang yang taat beribadah terlalu serius menjalani hidup, tidak gaul, dan kadang bahkan memanggil mereka dengan sebutan orang sok suci. Di antara teman-temannya, Farel justru menjadi pemimpin tak resmi yang paling vokal jika menyangkut olok-olok soal agama. Suatu sore di hari Minggu, Farel dan 3 temannya duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan. Di seberang jalan, terlihat sebuah gereja kecil yang mulai dipenuhi jemaat untuk ibadah sore. Beberapa orang tua tampak berjalan dengan tenang, ada juga anak-anak kecil yang menggandeng tangan ibu mereka, serta pemuda-pemudi yang mengenakan pakaian rapi. Pemandangan itu biasa saja bagi kebanyakan orang, tapi bagi Farel, justru menjadi bahan candaan. Lihat tuh, kayak mau ke pesta pernikahan aja gayanya, ujar Farel sambil tertawa keras, menunjuk seorang pria paruh baya yang mengenakan jas sederhana. Teman-temannya ikut tertawa. Salah satu temannya bahkan menambahkan, mereka pikir Tuhan lebih peduli sama dasi daripada hati mereka. Tawa mereka makin menjadi. Tidak ada rasa bersalah di wajah mereka, hanya kepuasan sesaat karena merasa lucu. Di tengah gelak tawa mereka, seorang ibu tua yang baru keluar dari gereja memandang mereka dengan tatapan sedih. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melirik dengan lirih, lalu berjalan perlahan ke arah rumahnya. Farel sempat bertemu pandang dengannya, namun segera membuang muka dan tertawa lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya, pandangan itu terasa menusuk. Tapi ia cepat-cepat mengabaikannya. Setelah itu, Farel dan kawan-kawannya membubarkan diri. Mereka merasa puas telah menghibur diri dengan cara mengejek orang yang sedang beribadah. Namun hari itu adalah awal dari sesuatu yang tidak mereka duga. Dunia Farel akan berubah dalam waktu yang sangat singkat, perubahan yang akan mengguncang keyakinannya, kesombongannya, dan semua hal yang ia anggap lucu selama ini. Di rumah, ibunya menunggu dengan wajah cemas. Farel pulang agak terlambat dari biasanya. Ketika masuk rumah, sang ibu bertanya apakah Farel mau ikut berdoa sebentar bersamanya. Namun Farel, seperti biasa, menolak dengan kasar. Doa? Farel nggak percaya yang kayak gitu. Mending nonton YouTube atau main game aja deh, katanya sambil berlalu ke kamar.
ibunya hanya bisa menghela napas. Ia tahu Farel bukan anak jahat, hanya tersesat dalam pikirannya sendiri. Ia sudah beberapa kali mencoba mengajak Farel kembali mendekat pada Tuhan, namun selalu gagal. Kali ini ia hanya berdoa diam-diam di kamar, meminta Tuhan menyentuh hati anaknya, walau mungkin lewat cara yang menyakitkan. Ia tidak menyadari bahwa doanya akan segera terjawab, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Malam itu, Farel tertidur dengan santai. Ia merasa hari itu berjalan biasa saja. Tidak ada firasat buruk, tidak ada gangguan, hanya rutinitas seperti biasanya. Namun di langit, takdir sudah mulai menyusun rencananya. Apa yang Farel anggap sebagai lelucon hari ini akan menjadi pelajaran paling besar dalam hidupnya esok hari. Sebuah pengalaman yang akan menggoyahkan seluruh pemahamannya tentang hidup, sakit, dan penyembuhan. Itulah awal dari segalanya. Ejekan terhadap ibadah yang ia anggap sebagai lelucon hari Minggu, ternyata menjadi gerbang menuju titik terendah dalam hidupnya. Farel belum tahu bahwa kaki yang dengan sombong ia gunakan untuk mondar-mandir dan mengolok-olok orang, sebentar lagi tak akan bisa digunakan lagi. Dan lebih mengejutkan lagi, tempat yang paling ia hina hari ini, gereja itu, akan menjadi tempat di mana ia akan mendapatkan mukjizat terbesarnya. Keesokan paginya, Farel terbangun dengan rasa aneh di kakinya. Awalnya ia mengira itu hanya pegal karena posisi tidur yang salah, tapi rasa kebas dan nyeri itu semakin terasa menjalar, membuatnya sulit berdiri. Ia mencoba berdiri dari tempat tidur, namun tubuhnya oleng, dan kedua kakinya seperti tidak sanggup menopang berat badannya. Panik, ia memanggil ibunya. Sang ibu yang melihat Farel terjatuh di lantai segera membawanya ke klinik terdekat. Dokter tidak menemukan penyebab yang jelas dan menyarankan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Dalam hitungan jam, Farel yang sehari sebelumnya masih sehat dan aktif, kini hanya bisa duduk dan menyeret tubuhnya dengan tangan. Rasa takut mulai menjalari hatinya, tetapi ia masih mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya gangguan saraf biasa. Namun setelah serangkaian tes di rumah sakit, hasilnya mengejutkan. Dokter mengatakan tidak ada kerusakan struktural yang bisa menjelaskan kelumpuhan mendadak itu. Kami belum bisa menyimpulkan apa-apa. Ini bisa jadi psikosomatis, bisa juga neurologis yang belum terdeteksi, ujar dokter. Keluarga mulai panik, sementara Farel yang awalnya keras kepala mulai diliputi kecemasan dan kebingungan. Ia menatap kakinya sendiri dengan marah dan bingung, seakan tubuhnya sedang mengkhianatinya. Beberapa hari berlalu, dan keadaan tidak membaik. Justru rasa sakit makin bertambah, membuat Farel hanya bisa terbaring dan bergantung sepenuhnya pada ibunya. Dalam keheningan malam, ia mulai memutar kembali kejadian-kejadian belakangan ini, terutama momen ketika ia menertawakan para jemaat di depan gereja. Pandangan mata ibu tua yang lirih tiba-tiba membayang dalam pikirannya, tajam seperti duri yang menusuk nuraninya. Ia mulai bertanya dalam hati, mungkinkah ini hukuman? Mungkinkah ini karma? Atau kutukan? Dalam benaknya yang penuh keraguan dan ketakutan, keyakinan yang selama ini ia anggap lelucon mulai mengetuk perlahan. Saat itu, ia belum tahu jawabannya, tapi ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang berbicara, tanpa suara, tanpa wajah, namun sangat nyata. Dan di sanalah awal dari kesadaran spiritual yang selama ini ia tolak mentah-mentah mulai merayap masuk, pelan tapi tak bisa dibendung. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Farel. Ia yang terbiasa hidup aktif, kini harus menerima kenyataan bahwa tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Segala aktivitas bergantung pada ibunya yang dengan sabar merawatnya, meski terlihat jelas rasa lelah di wajahnya. Teman-temannya yang dulu setia nongkrong mulai jarang datang. Satu persatu menghilang,
Seolah kelumpuhan Farel membuat mereka risih atau takut tertular nasib sial. Dalam keheningan kamarnya yang pengap, Farel mulai merasa terasing dan tertinggal dari dunia luar. Malam-malamnya penuh gelisah, dihantui mimpi-mimpi aneh. Ia melihat dirinya duduk di kursi roda di depan gereja, dikelilingi cahaya, namun tidak bisa masuk ke dalamnya. Ia mulai menanyakan makna dari semua ini, tapi jawabannya selalu membentur dinding keangkuhannya sendiri. Suatu sore, ketika ibunya sedang mengganti pakaiannya, Farel tiba-tiba berkata lirih, "Ma, kalau aku minta didoakan, Tuhan masih mau dengar nggak ya?" Pertanyaan itu membuat sang ibu meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya Farel membuka celah dalam hatinya. Sang ibu memeluknya dan berkata lembut, "Tuhan selalu dengar. Bahkan ketika kamu marah sekalipun." Hari itu menjadi titik awal perubahan dalam hati Farel. Ia mulai membiarkan ibunya membacakan doa di sisinya, meski masih setengah percaya. Ia tidak serta-merta menjadi religius, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai mencari, bukan jawaban logis, tapi kedamaian. Dalam keputusasaan, ia menemukan kerinduan akan sesuatu yang lebih tinggi dari pengetahuan dan debat. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, ia duduk di kursi roda menghadap jendela, dan untuk pertama kalinya ia berdoa dengan caranya sendiri, tidak fasih, tidak teratur, hanya gumaman lirih penuh air mata. "Kalau Engkau ada, tolong aku." Doa lirih yang diucapkan Farel malam itu seperti membuka gerbang baru dalam hidupnya, bukan keajaiban instan, tapi serangkaian peristiwa yang perlahan mengarahkan langkahnya ke jalan yang belum pernah ia tempuh. Keesokan harinya, seorang tetangga datang berkunjung. Ia adalah Pak Darto, pria paruh baya yang dikenal sederhana namun sangat aktif dalam pelayanan di gereja. Mendengar kabar tentang kondisi Farel dari ibunya, Pak Darto datang dengan membawa sesuatu yang berbeda, bukan obat, bukan nasihat medis, tapi sebuah undangan untuk datang ke kebaktian penyembuhan rohani yang akan diadakan di gereja Minggu malam. Awalnya Farel ingin menolak, harga dirinya masih tinggi, tapi tatapan ibunya yang penuh harap membuatnya tak tega. Ia tak mengatakan iya, tapi juga tidak menolak secara langsung. Sepanjang hari, pikirannya bergulat hebat, antara rasa malu, gengsi, dan keinginan tersembunyi untuk sembuh. Malam Minggu pun tiba. Setelah banyak keraguan dan beberapa kali nyaris batal, akhirnya Farel mengiyakan ajakan ibunya. Dengan bantuan kursi roda dan Pak Darto yang mengantar dengan mobil tuanya, Farel untuk pertama kalinya kembali ke tempat yang dulu ia hina. Suasana di gereja sederhana itu hangat, jauh dari apa yang ia bayangkan. Tidak ada paksaan, tidak ada penilaian, hanya orang-orang biasa yang menyanyi, berdoa, dan menyambutnya dengan senyuman tulus. Di tengah-tengah pujian dan doa yang dinaikkan, Farel merasa aneh, ada getaran halus di dadanya, seperti desir angin yang menyapu luka lama yang belum pernah ia akui. Seorang pendeta berdiri di depan, memimpin doa penyembuhan, dan mengajak siapapun yang sakit untuk dibawa ke altar. Farel diam. Kakinya tidak bisa melangkah, tapi hatinya seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, dengan berat hati ia mengangguk kepada Pak Darto yang segera mendorong kursi rodanya ke depan. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Farel membuka dirinya sepenuhnya, bukan hanya tubuh, tapi hatinya. Ketika pendeta meletakkan tangan di atas kepalanya dan berdoa dengan suara yang lembut namun penuh kuasa, Farel menutup mata, dan air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu ini bukan sekadar ritual. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Ketika tangan pendeta menyentuh kepalanya, Farel merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami seumur hidup, sebuah kehangatan yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari dalam jiwanya,
mengalir pelan dari ubun-ubun hingga ke ujung jari seolah membasuh luka-luka batin yang selama ini tersembunyi. Ia tak bisa menjelaskan perasaan itu secara logis, namun rasanya seperti beban berat yang selama ini membungkukkan hidupnya diangkat perlahan, digantikan oleh damai yang asing tapi menenangkan. Suasana di sekelilingnya penuh dengan pujian dan doa, namun Farel seperti masuk ke ruang sunyi yang hanya berisi dirinya dan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan di titik itu, ia menangis. Bukan karena sakit, bukan karena putus asa, tetapi karena hatinya seperti dipecahkan lalu dibentuk ulang dalam sekejap, dihancurkan untuk dipulihkan. Dalam tangis yang membasahi wajahnya, ia menggumamkan doa yang sangat sederhana. Kalau engkau benar-benar ada, aku pasrah. Doa tanpa keindahan kata, namun penuh ketulusan. Sang pendeta, yang seolah tahu isi hatinya, melepaskan tangan dari kepalanya dan berkata pelan namun menggetarkan, Tuhan tahu luka di hatimu lebih dalam dari luka di tubuhmu. Tapi saat hati dibuka, tubuh pun akan mengikutinya. Kata-kata itu masuk ke lubuk terdalam, bukan sebagai motivasi klise, melainkan sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Farel kembali ke kursi rodanya, tak ada keajaiban fisik yang langsung terjadi, namun jiwanya tahu, ia tak lagi kosong. Sepulang dari gereja, wajahnya yang dulu keras kini tampak tenang, dan untuk pertama kalinya ia meminta ibunya membacakan kitab suci sebelum tidur. Ia mulai membuka percakapan tentang iman, tentang Tuhan, dan tentang kerinduan yang dulu selalu ia bungkam dengan cemoohan. Hari demi hari berlalu, kakinya belum pulih, tapi jiwanya tumbuh, tubuhnya yang tak bergerak tak lagi membuatnya merasa hancur. Ia menulis, mencatat perjalanannya, menyusun ulang potongan-potongan hatinya yang dulu berserakan, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, sebagai proses pengampunan terhadap masa lalu yang penuh amarah dan kesesatan. Ia mulai menyapa orang-orang yang datang, mendengarkan mereka, dan membagikan sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki, pengharapan. Ia sadar, mukjizat sejati bukan semata soal berjalan kembali, tetapi ketika hati yang keras menjadi lembut, ketika hidup yang dulu kacau perlahan menemukan arah. Dan justru dalam proses itu, di tengah kepasrahannya, keajaiban sejati mulai menjelma, bukan dengan suara gemuruh, tapi seperti cahaya pagi yang perlahan menyapu malam, tenang, lembut, pasti. Setelah berminggu-minggu menjalani hari-hari dalam keheningan, doa, dan pengharapan, Farel mulai mengalami perubahan yang awalnya sangat kecil, bahkan hampir tak ia sadari. Setiap pagi, ibunya selalu duduk di sampingnya, membacakan ayat demi ayat dari kitab suci dengan suara lembut, penuh kesabaran dan cinta, sementara Farel hanya memejamkan mata, tak berkata apa-apa, namun dalam hatinya perlahan tumbuh semacam kerinduan akan sesuatu yang dulu ia tolak mentah-mentah, pengharapan. Suatu pagi yang cerah, saat matahari menyusup melalui selat tirai kamarnya, Farel merasakan sensasi aneh seperti ada aliran darah yang kembali mengisi kaki yang selama ini mati rasa. Awalnya ia berpikir itu hanya ilusi, tetapi saat kejadian itu terulang beberapa kali, ia mulai memperhatikan dan bahkan mencatatnya. Ibunya, yang selama ini hanya bisa menangis diam-diam, mulai tersenyum lebih sering, dan mengajak Farel untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, meski pelan, tak kasat mata, tapi pasti. Hari-hari berlalu dengan perubahan kecil yang signifikan. Farel mulai bisa merasakan dinginnya lantai saat ia memijakan telapak kakinya meski hanya sekilas, lalu mampu sedikit menggerakkan jari kakinya. Dan suatu malam ia bahkan merasa seperti otot betisnya menegang sendiri saat ia merenungkan ayat yang mengatakan bahwa mereka yang percaya akan memperoleh kekuatan baru. Ia pun mulai mengatur rutinitas sederhana, dari duduk lebih lama di kursi roda hingga melatih pernapasan dan visualisasi pemulihan, bukan sebagai terapi medis semata, tapi sebagai bentuk ibadah kecil dari seorang jiwa yang mulai mengerti arti berserah. Ia menulis semuanya di buku catatan,
Hari ke-23 bisa rasakan nyeri halus, hari ke-27 bisa gerakan jari kaki kanan, hari ke-31 bisa berdiri sebentar dengan bantuan sandaran. Buku itu menjadi semacam jurnal mukjizat yang tidak ia maksudkan untuk dibagikan ke orang lain, tetapi justru mulai dibaca diam-diam oleh teman-teman lama yang datang menjenguk karena penasaran dengan kabar Farel yang berubah. Ketika mereka duduk di hadapannya, Farel tak lagi mengejek atau membual seperti dulu. Ia justru diam, mendengarkan, dan saat ia bicara, ucapannya tenang dan penuh makna, membuat orang terdiam bukan karena kerasnya nada, tapi karena kedalaman hatinya. Dalam proses itu, Farel mulai menyadari bahwa Tuhan tidak sedang tergesa menyembuhkannya secara fisik saja, tapi sedang memurnikan setiap bagian jiwanya yang dulu penuh kesombongan dan kebencian. Ia mulai mengenal Tuhan bukan dari buku atau khotbah, tapi dari setiap denyut kecil di tubuhnya, dari kesabaran ibunya, dari air mata yang tak perlu dijelaskan, dan dari keberanian untuk berharap di tengah ketidakpastian. Dan tepat saat ia mulai bisa menerima keadaannya tanpa keluhan, ketika ia sudah tidak lagi memaksa mukjizat datang tapi memilih berjalan bersama waktu Tuhan, hari itu datang, sebuah pagi yang biasa, tak ada guntur, tak ada musik dramatis, hanya dirinya sendiri, kursi roda, meja kecil, dan buku catatan yang jatuh ke lantai. Refleks, ia berdiri untuk mengambilnya. Ia berdiri. Dengan tubuh gemetar dan napas tertahan, ia berdiri. Tidak untuk pamer, tidak untuk dibuktikan ke siapapun, tapi sebagai tanda bahwa ia telah melalui malam-malam panjang dengan kesetiaan, dan kini fajar telah menyambutnya. Ia menangis, memeluk ibunya yang berlari dari dapur, dan hanya berkata satu kalimat, pelan tapi penuh kuasa, Tuhan tidak pernah terlambat. Setelah mukjizat itu datang, bukan dengan gemuruh, tapi dalam keheningan, Farel mulai menjalani hari-hari barunya dengan rasa takut dan gentar, bukan karena trauma, tapi karena ia menyadari betapa besarnya tanggung jawab dari hidup yang telah dipulihkan. Ia tak lagi sekadar hidup untuk dirinya sendiri. Setiap langkah kaki yang kini bisa ia ayunkan kembali adalah pengingat konstan bahwa ia pernah kehilangan kemampuan itu karena kesombongan dan penolakan terhadap Tuhan. Pagi-pagi ia lewati dengan duduk di teras bersama ibunya, menikmati cahaya mentari seperti seorang anak kecil yang baru mengenal dunia. Dan malam-malam ia habiskan dengan membaca ulang tulisan-tulisannya di buku catatan, yang dulu ia isi dengan harapan akan kesembuhan fisik, kini diubah menjadi renungan tentang pengampunan, kasih, dan perubahan. Gereja yang dulu jadi objek ejekan, kini menjadi rumah kedua baginya. Ia mulai terlibat aktif dalam komunitas pelayanan muda, bukan sebagai penceramah atau motivator, melainkan sebagai sahabat, seorang pendengar yang tidak menghakimi. Ia mendatangi remaja-remaja yang terjerat gaya hidup sinis seperti dirinya dulu, dan bukannya menguliahi mereka, ia hanya menceritakan kisahnya dengan kejujurannya menyentuh, sehingga tanpa sadar, orang-orang mulai terbuka. Ia pun memulai proyek kecil, menulis ulang kisah perjalanannya menjadi sebuah buku berjudul Dari Tertawa ke Doa, yang ia cetak mandiri dan bagikan gratis kepada siapapun yang mau membacanya. Buku itu menyebar bukan karena viral, tapi karena orang-orang membagikannya dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Bahkan seorang guru SMA yang membaca kisahnya mengundangnya ke sekolah untuk berbicara di depan para siswa. Salah satu momen paling menegangkan dan mengharukan dalam hidupnya, karena ia kembali ke tempat di mana ia dulu mencibir teman yang sedang sholat atau ke gereja. Dalam ruangan itu, Farel berdiri, bukan hanya dengan tubuh yang kini kokoh, tapi dengan jiwa yang telah diperbaiki oleh tangan tak terlihat. Ia meminta maaf secara terbuka kepada siapapun yang pernah ia sakiti secara langsung maupun tidak, dan bukannya ditertawakan, ia justru dipeluk, didukung, bahkan dijadikan panutan. Beberapa bulan kemudian, ia membuat kanal YouTube sederhana tempat ia membagikan kisah hidup, renungan singkat, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar iman dari para remaja bingung yang merasa hidup mereka kosong.
Tanpa diduga, banyak dari mereka merasa relata. Karena seperti Farel, mereka juga berasal dari keluarga yang retak, lingkungan yang dingin, dan jiwa yang lapar akan kasih sayang sejati. Farel tidak menjadi orang yang sempurna. Ia masih punya luka, masih berjuang dengan ego dan masa lalu, tapi kini ia punya arah, dan lebih dari itu, ia punya damai. Setiap kali ia berjalan melewati gereja kecil tempat semuanya bermula, ia berhenti sejenak, meletakkan tangan di dada, dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak menyerah waktu aku menyerah pada MU." Dan dalam perjalanan itu, Farel mengerti, mukjizat terbesar bukanlah bisa berjalan lagi, melainkan bisa hidup sebagai pribadi yang baru, dengan hati yang lembut, jiwa yang bersyukur, dan langkah yang kini penuh kasih. Kehidupan baru yang Farel jalani pasca kesembuhan tak hanya mengubah dirinya, tetapi juga mulai merambat seperti gelombang ke orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ke orang-orang yang belum pernah ia temui. Ia mulai sering diundang untuk berbicara, bukan hanya di gereja, tapi juga di komunitas lintas iman, sekolah umum, dan acara pemuda yang ingin mendengar cerita tentang bagaimana hidup bisa berbalik 180 derajat karena kasih dan pertobatan. Tapi bagi Farel, yang paling berharga bukanlah panggung atau undangan, melainkan perubahan kecil yang ia lihat di rumahnya sendiri. Ibunya kini terlihat jauh lebih tenang dan damai, tidak lagi memendam kesedihan seperti dulu, dan hubungan mereka menjadi sangat dekat, seakan menebus semua tahun-tahun yang kosong oleh jarak batin. Bahkan sang ayah, yang semula hanya pulang 1-2 minggu, kini memutuskan untuk kembali tinggal bersama keluarga, mencoba memperbaiki diri dengan perlahan. Farel tidak menuntut kesempurnaan, karena ia tahu bahwa semua orang sedang dalam proses, dan itu sudah cukup. Ia pun menghubungi kembali teman-temannya dulu, yang sempat menjauh setelah ia mulai berubah, bukan untuk menghakimi mereka, tapi untuk meminta maaf karena dulu ia pernah ikut dalam gelapnya candaan kosong dan kesombongannya menyakiti banyak hati. Beberapa menolak, beberapa tidak menjawab, tapi sebagian justru menangis saat membaca pesan panjang Farel, mengaku bahwa mereka sendiri diam-diam juga rindu untuk kembali pada jalan yang benar namun malu untuk mulai. Disinilah Farel menemukan tujuan yang lebih dalam. Ia tidak dipulihkan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjadi alat kasih bagi orang lain. Ia tidak lagi takut ditolak atau dicemooh, karena kini ia tahu bahwa satu jiwa yang kembali menemukan terang jauh lebih berharga daripada 1000 tepuk tangan palsu. Ia mulai membentuk komunitas kecil bernama Langkah Baru, tempat di mana anak muda dari latar belakang manapun bisa datang, berbicara jujur, bertanya soal iman tanpa takut disalahkan, dan belajar menata hidup dari awal. Setiap pertemuan diisi bukan dengan doktrin, tapi dengan cerita nyata, doa yang sederhana, dan pelukan yang tulus. Komunitas itu berkembang pelan, tidak viral, tapi solid. Bahkan ada seorang anak muda ateis yang dulunya gemar debat soal agama kini datang hanya untuk duduk diam dan mendengarkan, dan itu sudah cukup bagi Farel. Sebab baginya, jika dulu Tuhan mau menyentuh hati sekeras dirinya, maka tidak ada siapapun yang terlalu jauh untuk dijangkau kasih yang sama. Kini Farel hidup bukan untuk mencari validasi, tapi untuk memberi makna. Ia bukan orang suci, tapi seseorang yang pernah hancur dan dipulihkan. Dan dari tempat runtuhnya, ia membangun kembali hidupnya, tidak dengan batu kesombongan, tapi dengan bata-bata kecil berupa pengakuan, kerendahan hati, dan pelayanan yang tidak terlihat. Maka benar kata pendeta itu dulu, ketika hati dibuka, tubuh pun akan mengikutinya, dan lebih dari itu, hidup pun akan memancar membawa terang bagi banyak orang yang masih terjebak dalam gelap yang sama. Meski hidup Farel kini tampak lebih damai dan terarah, bukan berarti perjalanan itu tanpa tantangan. Justru ketika ia mulai berbagi terang, bayang-bayang masa lalu kerap datang menyelinap, rasa malu atas kebodohan dahulu, luka-luka batin yang belum sepenuhnya sembuh,
dan keraguan apakah ia layak membawa pesan iman yang besar. Ada hari-hari di mana ia merasa gagal saat hanya 5 orang datang ke pertemuan komunitas atau ketika video kesaksiannya hanya ditonton puluhan orang. Tapi ia belajar bahwa dampak tidak selalu bisa diukur dengan angka. Kadang satu pesan di DM dari remaja yang ingin bunuh diri tapi batal karena menonton kisahnya jauh lebih berarti daripada 1000 likes kosong. Di tengah perjalanan ini, Farel juga menghadapi dilema baru. Bagaimana hidup di tengah dunia yang cepat, skeptis, dan penuh pencitraan tanpa kehilangan hati yang tulus? Ia pernah tergoda untuk menjual kisahnya demi ketenaran, namun cepat tersadar bahwa bukan itu tujuannya. Ia bahkan sempat ditawari jadi bintang tamu TV nasional, tapi setelah berdoa, ia menolak, memilih untuk tetap hadir dalam skala kecil namun nyata. Dari sinilah ia semakin yakin bahwa mukjizat sejati bukanlah perubahan besar yang ramai disaksikan dunia, tapi perubahan kecil yang konsisten dalam keheningan. Dalam sebuah sesi malam komunitas, seorang remaja berkata padanya, "Mas, saya nggak tahu Tuhan itu ada atau nggak. Tapi waktu Mas cerita, saya percaya Mas pernah ketemu sesuatu yang saya juga ingin kenal." Kata-kata itu membuat Farel menangis, karena disitulah ia sadar, tugasnya bukan membuat orang langsung percaya, tapi membuka jalan agar mereka mulai mencari. Dan di sanalah, mukjizat terus berulang, bukan di panggung, tapi di hati manusia satu persatu. Tahun berganti, Farel kini tumbuh menjadi sosok yang jauh dari anak muda sinis yang dulu duduk di pinggir jalan mengejek jemaat gereja. Ia bukan lagi hanya korban dari masa lalu, tapi seorang pembawa damai di tengah luka yang terus sembuh. Buku, Dari Tertawa ke Doa, telah dicetak ulang 3 kali karena permintaan komunitas rohani dan sekolah-sekolah di berbagai daerah. Ia juga mulai menjadi fasilitator pelatihan untuk guru-guru dan pembina remaja dalam memahami psikologi anak muda yang tersesat secara spiritual, karena ia tahu betul betapa sunyinya ruang batin anak-anak yang tak punya pegangan. Gereja kecil tempat ia dulu menertawakan, kini memintanya berbicara dalam ibadah khusus kesaksian, dan Farel melangkah ke mimbar bukan sebagai penyembuh, tapi sebagai orang yang disembuhkan. Dalam pidato penutupnya, ia berkata, "Kalau Tuhan bisa ubah orang sekeras kepala saya, Dia pasti bisa jamah siapapun. Jangan anggap hidupmu terlalu rusak untuk diperbaiki." Kata-kata itu menjadi magnet bagi puluhan jiwa yang selama ini diam dalam kepahitan, tapi hari itu menangis dalam pelukan komunitas. Suatu hari, Farel duduk bersama ibunya di teras, minum teh, menikmati senja yang hangat. Ibunya bertanya, "Apa kamu bahagia sekarang?" Dan Farel menjawab pelan, "Belum sempurna, Ma. Tapi aku tahu sekarang kenapa Tuhan pulihkan aku. Bukan supaya hidupku mudah, tapi supaya hidupku berguna." Di matanya, senja bukan lagi sekadar langit jingga, melainkan lambang dari harapan, bahwa setelah semua gelap, selalu ada terang yang datang perlahan. Farel tahu, hidupnya tidak akan selalu mulus. Tapi kini ia berjalan dengan damai, dengan langkah yang telah ditebus, dan hati yang memilih untuk bersyukur. Ia telah menemukan apa yang selama ini ia tertawakan, iman. Dan di sanalah, cerita ini berakhir, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai bukti, bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas, dan pertobatan sejati bisa melahirkan kehidupan baru yang mengubah dunia, satu hati dalam satu waktu. Kisah Farel adalah perjalanan hidup yang mencerminkan betapa manusia bisa jatuh sangat dalam, namun juga bisa bangkit lebih tinggi dari sebelumnya ketika hati bersedia terbuka. Dari seorang pemuda sinis yang menertawakan ibadah dan memandang spiritualitas sebagai bahan lelucon, ia dijatuhkan secara harfiah oleh takdir, lumpuh tak bisa berjalan, terasing dari teman, kehilangan arah, dan bergumul dalam kehampaan batin. Namun justru dari dasar kehancuran itu, Tuhan mulai bekerja secara perlahan,
bukan dengan kilatan ajaib, tapi lewat pertemuan-pertemuan kecil, sentuhan kasih, dan suara lirih yang memanggilnya pulang. Melalui pelukan seorang ibu yang tak pernah menyerah, doa-doa diam yang tulus, dan pertemuan dengan pendeta yang mengenalkan makna kasih ilahi tanpa menghakimi, Farel mulai membangun kembali imannya yang selama ini terkubur dalam ego dan keraguan. Ia menyadari bahwa mukjizat sejati bukanlah kaki yang langsung bisa berdiri, tapi hati yang perlahan disembuhkan dan diperbarui. Dari sana, langkah hidupnya mulai berubah. Ia menjadi penyaksi, pembawa terang, dan teman bagi banyak jiwa muda yang dulu berjalan dalam gelap sebagaimana ia pernah jalani. Ia membentuk komunitas kecil, membangun relasi yang lebih dalam dengan keluarga, dan bahkan berani kembali ke tempat yang dulu ia hina untuk menyampaikan kasih yang ia terima. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang membuka diri untuk dipulihkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dari tawa yang menghina menuju air mata pertobatan, dari kejatuhan menuju pelayanan, cerita Farel menegaskan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kasih Tuhan sanggup mengubah siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan, tapi selalu bisa dirasakan. Dan itulah inti dari kisah ini, sebuah transformasi jiwa yang dimulai dari ejekan, berakhir dalam harapan, dan terus berjalan dalam kasih yang hidup.